Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Nurul, alhamdulillah kita masih sehat, diberi Allah bisa tetap melaksanakan ibadah, dan semoga sehat semua. Yang sakit-sakit ringan atau berat semoga sehat semuanya. Kita lanjut belajar tentang hujah-hujah Ahlussunnah wal Jamaah di bab tarawih. Masih di bab tarawih karena belum selesai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwani minal mu'minin wal muslimin wa awliya syuhada sholihin wa ulama al-amilin wal musannifin mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jani radhiyallahu an wa la jami'i awliya khususan awliya ittisa'a khususan ila ma'rifatil kitab wa khususan ila masih Nadatul Ulama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad su'ila, lan teman-teman ditakoni sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berarti Imam Hanafi. Amma saking barang fa'ala kang wis nglakoni hu ing mas sapa Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Abu Hanifah atau Imam Hanafi pernah ditanya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Umar, bahwa yang Nabi lakukan 8 rakaat kok Umar 20 rakaat jumlah tarawihnya. Jawaban Abu Hanifah bagaimana? Faqala mongko ngendika sapa Abu Hanifah, at-tarawihu utawi salat tarawih iku sunnah muakkadatun kang dikukuhno, walam yatakharraj lan ora ngetokno hu ing kelakuane Umar sapa Umar mintil ko nafsihi saking hawa nafsune Umar. Jadi Umar itu melakukan tindakan itu, ya, menambah jumlah rakaat itu bukan atas semata-mata hawa nafsu, atas dasar hawa nafsu, bukan. Walam yakun lan ora ono sapa fihi walam yakun lan ora ono sapa Umar fihi ing dalem kelakuan iku mubtadi'an bid'ah, dan bukan bid'ah. Katanya Abu Hanifah, bukan bid'ah itu. Walam ya'mur lan ora perintah sapa Umar bihi kelawan kelakuan nambah rakaat 20 illa an aslin, kejaba saking asale atau pokok ladaihi ono ngersane sahabat Umar. Maksudnya Sayyidina Umar itu punya dalil sendiri dari dalam dirinya, ya, kenapa kok menjadi 20. Wa ahdin lan mongso mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita khusnudon saja. Nah, Sayyidina Umar itu punya hujah sendiri. Karena Sayyidina Umar itu orang dekat dengan Nabi, ya, semasa hidupnya. Ya, meskipun kita belum mendengar keterangan dalam arti para tabi'in, murid-murid para sahabat itu belum mendengar keterangan bahwa itu atas perintah Rasul atau bagaimana, kita khusnudzon bahwa Sayyidina Umar itu tidak ngawur, ya, tidak ngawur menambah rakaat itu. Kalau kita khusnudzon juga, ya, yes, pokoknya intinya seperti itu, ya. Jadi kita khusnudzon saja bahwa malah Imam Hanafi ini menganggap bahwa itu bukan bid'ah, Kalau Umar sendiri ditanya, ini bid'ah yang baik, ya. Kemudian malah ini kelanjutannya inilah malah tambah seru, ya. Naam hiya 20 zidah
ditambah fiha ing dalam bilangan rakaat tarawih fi ahdi Umar bani Abdul Aziz ing dalam zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah zaman apa, Bani Umayyah ya, dinasti Umayyah, salah satu dinasti Umayyah. Itu malah tambah seru ditambah ini ya. Faju'ilat mongko didadekno apa salat tarawih sitan ing 6 wasalasina lan 36 apane rakaatan rakaate. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin zaman Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin Umar yang Khulafaur Rasyidin ya, khalifah yang kedua setelah Rasulullah meninggal, itu menjadi 20. Nah, ketika Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian ada Bani Umayyah ya, Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah waktu itu. Kemudian keturunannya atau pengganti khalifahnya itu ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz, itu malah menambahnya menjadi 36. Wow, seru kan? Sekarang kita tetap mengelanggengkan yang 20 bukan 36. Andaikan 36 kita sholat tarawih sampai jam berapa selesai. Walakin kana lan tetapi ono apa al-qasdu sejo min hadhihi ziyadah saking iki tambahi iku musawatan madani iku musawata ahli Makkah madani ahli Makkah fil fadli ing dalam keutamaane. Lu apa kok ditambahin nang Umar bin Abdul Aziz? Ternyata waktu itu kan menjadi di Masjid Nabawi Madinah, imaminya di Masjid Madinah. Nah, untuk apa? Karena untuk sebagai pembanding keutamaan sholat tarawih di Mekah. Karena di Mekah itu setelah 4 rakaat atau 2 salaman iku, nah ini fil fadlin dalam keutamaan li annahum krana sak temene ahli Mekah iku kanu ana sapa ahli Mekah iku yatufuna padha tawaf sapa ahli Mekah fil baiti ing dalem Baitullah ba'da kulli arba'i rakaatin ing dalem sause saben-saben petang rakaat parotan ambalan. Setiap 4 rakaat itu tawaf, setiap 4 rakaat tawaf. Kalau di Madinah kan nggak bisa tawaf, ya kan, nggak bisa karena Ka'bahnya ada di Mekah. Maka untuk membandingi keutamaan di bulan Ramadan itu, akhirnya Umar bin Abdul Aziz punya inisiatif menambah rakaat ya, menambah rakaat agar malam-malam Ramadan itu hidup dengan sholat. Gitu sejarah ya. Jadi kita tidak usah kagetan, tidak usah jadi muslim yang kagetan. Memang begitulah sejarah. Ai ba'da kulli taslimain, mata ini tegese samarine saben-saben salam pindho 5 krono barang yati kang teko apa dadi setiap 2 kali salaman itu tawaf. Para mongko duwe pendapat sapa radhiyallahu an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an yusalla ing yanta salat sapa Umar bin Abdul Aziz wa utawi khale utawi Umar iku khina idin ing dalem mangsa iki ya imam sapa dadi imam sapa Umar anasa ing manungsa ketika jadi imam. Batalah halid di khale ganteni kuli tawafin ing dalam saben tawaf arba'at rakaatin ing petang rakaat. Jadi setiap kali tawaf itu diganti 4 rakaat, maka jumlahnya total menjadi 36. Jadi hal-hal yang seperti itu wajar ya, hal seperti itu wajar dan sudah dari dulu ya.
kemarin ketika awal-awal pandemi ini ulama-ulama itu memberi di ulama nasional ya, ulama nasional, ulama Nusantara itu banyak ijazah-ijazah yang berkembang, yang berseliweran dari sosial media, doa ijazah yang berbeda-beda. Ada yang pakai sholawat tibil qulub, ada yang pakai doa, ada yang pakai ijazah dari Nahdlatul Ulama itu pendiri Nahdlatul Ulama ya Hasyim Asy'ari itu, ada Bali Khamsatun itu ya, ada lain lagi doa dari Habib Lutfi. Nah, ada yang komen ya, muslim kagetan lah, maksudnya dianggap muslim kagetan karena tidak tahu sejarah. Komen begini, ada saja ini si Habib Lutfi dikatai seperti itu, ada saja si Habib ini membuat doa baru, bid'ah baru dan sebagainya ya, buat bid'ah lagi, katanya seperti itu. Jadi ijazah yang disampaikan Habib Lutfi itu dikritisi seperti itu. Nah, kita yang tahu sejarah seperti ini, artinya setiap ulama di waktu tertentu ya, seperti kita itu santrinya ulama-ulama seperti itu. Dulu pernah ulama punya pendapat seperti ini, ulama punya pendapat seperti ini, maksudnya memberi hal baru dalam ibadah itu yang mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu wajar ya. Jangan, jadi untuk dalam sejarah itu sangat wajar sekali, jadi nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperdebatkan. Jadi ini salah satu sholat tarawih ini ya, jadi pembaruan masalah contoh banyak, sebenarnya banyak ya, tapi nggak usah saya bahas, nanti malah timbul masalah perbedaan kita. Jadi intinya sebenarnya kita nggak usah menyalahkan pendapat orang lain ya. Itu saja ngaji di malam hari ini, masih di bab tarawih, semoga bermanfaat. Kita tutup Fatihah. Biridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.